Welcome semuanya. Kita tunggu sedikit. Oke, sudah menyentuh ke 10. Kita berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari-hari hidup kami, di mana rahmat-Mu selalu baru bagi kami setiap hari. Rahmat kesehatan, rahmat kehidupan, rahmat kecukupan, rahmat kebahagiaan. Kami bersyukur untuk semua itu Tuhan, dan biarlah pada malam hari ini Kau tambahkan lagi rahmat kepada kami, agar mata hati dan pikiran kami bisa terbuka dengan leluasa untuk menerima firman-Mu, sabda-Mu, dan kehendak-Mu, agar lebih kami mengenal Engkau, lebih kami mencintai-Mu, melalui Katekismus Gereja Katolik atau KGK ini. Berkati kami Tuhan. Pakailah kami sebagai alat-Mu pada akhirnya, bila kami boleh menjadi garam dan terang bagi sesama kami, bagi anak-anak-Mu. Bunda Maria doakan kami, para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah bersama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Minum sedikit. Oke. Min, malam ini kita membahas tentang apa, Min? Malam ini kita mau melanjutkan pembahasan kita sebelumnya ya, tentang pengakuan iman, masih tentu temanya di situ. Nah, saat ini kita sampai kepada pantulan kerajaan. Maksudnya bagaimana, Min, pantulan kerajaan? Baik, coba kita akan ikuti saja pembahasannya, karena ini melanjutkan pembahasan minggu lalu. Perubahan rupa atau transfigurasi. Oke. Sejak saat Petrus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah yang hidup, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Kita bisa melihatnya di Matius 16:21. Petrus menolak pernyataan itu. Kita bisa melihatnya di Matius 16, 22 sampai 23. Kita lihat Matius 16. Kenapa Petrus menolaknya ya? Petrus bilang begini, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Nah, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, di situ ya. Nah, saking terpesonanya tentunya dengan transfigurasi, ya. Saking terpesonanya dengan Yesus begitu. Jadi Petrus tidak terima bahwa Yesus harus mati untuk menebus dosa umat manusia. Ya. Nah, dalam hubungan ini terdapatlah kejadian perubahan rupa. Kita bisa melihat di Matius 17:1-8. Coba kita lihat Matius 17:1-8. Kita baca pelan-pelan ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia.
Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Ya, Min, Kristus sebagai korban yang hidup, artinya apa, Min? Nah, yang mana? Apakah ada disebut di sini? Kita mesti lihat kepada teksnya dulu ya, baru Mimin bisa, ketika mengerti konteksnya, bisa lebih leluasa untuk menjawabnya dengan lebih baik, ya, begitu. Oke. Sampai di mana tadi? Oke. Dalam hubungan ini, tadi ya terjadi transfigurasi atau perubahan rupa. Yesus yang penuh rahasia di atas gunung yang tinggi, ya, di depan 3 saksi yang terpilih olehnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi, Yesus bertransfigurasi di hadapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Wajah dan pakaian Yesus menjadi putih berkilau-kilauan. Musa dan Elia tampak dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Lukas 9:31. Awan datang menaungi mereka dan satu suara dari surga berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Nah, ini juga merupakan sebuah epifani, ya, salah satu bentuk epifani yang adalah penampakan Tuhan, begitu. Nah, sekali-sekali Yesus sang apa sih kalau bahasa Inggrisnya, God man gitu, Allah manusia ini sekali-kali menampakkan keilahiannya di depan murid-murid tertentu atau bahkan di depan banyak orang seturut kepentingannya, seturut keperluan, seturut kebijakannya, ya. Nah, nanti kita akan menyadari kenapa Yesus bertransfigurasi atau berubah rupa di saat tersebut. Nanti kita akan lihat semua ini bukan tanpa maksud dan tanpa tujuan, karena sebentar lagi dia akan pergi menderita di Kalvari. Jadi untuk menguatkan, untuk menghibur para rasulnya ini, para murid-muridnya ini, Yesus terlebih dulu memberikan pengharapan, menampakkan kemuliaannya, sebelum pada akhirnya dia akan turun ke dalam penderitaan, ya. Jadi memang bukan tanpa maksud di sini. Nanti kita akan bisa melihatnya. Kita ikuti terus ya butir berikutnya. Ya, kenapa tidak bahas BKSN, Min? Nah, BKSN sudah dibahas di kling masing-masing. Ya. Oke, baik. Butir berikutnya 555, ya. Untuk sementara Yesus membiarkan kemuliaan ilahinya bersinar. Dengan demikian meneguhkan pengakuan Petrus. Nah, Petrus mengaku bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, gitu ya. Ini sebenarnya dengan transfigurasi tersebut Yesus meneguhkan pengakuan Petrus. Ia menunjukkan bahwa ia harus menderita kematian di salib di Yerusalem untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Ya, dia hanya mau menunjukkan bahwa ada penderitaan sebelum kemuliaan. Begitu. Semuanya dapat dilihat di Lukas 24:26. Musa dan Elia telah melihat kemuliaan Allah di atas gunung. Hukum dan para nabi telah mengumumkan penderitaan Mesias. Nah, di sini ada nubuat-nubuatnya yang bisa kita lihat, ya. Kesengsaraan Yesus adalah kehendak Bapa. Jadi memang ini nggak bisa dihindari. Walaupun secara manusiawi Petrus protes dan nggak puas. Nggak bisa begitu. Ya, karena dia telah 3 tahun bersama Yesus,
menyaksikan betapa dia adalah sang Mesias itu sendiri, dengan segala pelayanannya, dengan segala aktivitasnya, dengan segala mukjizat-mukjizatnya, dengan segala kuasanya ya. Dan ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan menderita, Petrus dan mungkin juga para murid yang lain, terutama 3 orang ini ya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes juga protes, tidak terima. Bisa dimaklumi kalau kita di posisi 3 orang ini. Rasanya nggak mungkin orang yang luar biasa seperti ini bisa menderita bahkan dibunuh seperti itu. Begitu bisa jadi pola pikir mereka ya. Dan rasanya mereka pasti berpikir dengan mudah Yesus bisa meloloskan diri, atau bisa menghantam balik ke serdadu-serdadu Romawi, atau bahkan bisa memanggil pasukannya dari langit, dan sebagainya. Semuanya adalah pikiran manusia ya. Kita lihat di sini. Jadi kesengsaraan Yesus itu adalah kehendak Bapa. Di sini Sang Putra ya bertindak sebagai hamba Allah. Nah, ya, di sini dia bertindak sebagai hamba Allah yang tentu taat sampai mati. Ya, dikatakan di sini. Coba kita lihat di Yesaya 42:21. Yesaya 42:21. Apa itu maksudnya, Min? Dikatakan di situ hamba Allah. Yesaya 4:21, sorry ya. Nah itu, hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, kalau kita baca lebih lanjut lagi ya, itu menceritakan tentang bagaimana ia menderita, bahwa ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tapi dengan setia ia akan menyatakan hukum, dan sebagainya ya. Awan adalah tanda kehadiran Roh Kudus. Nah, seringkali Roh Kudus yang dilambangkan dengan air, api, angin, apalagi lidah-lidah api, apalagi juga awan ya. Jadi banyak sekali manifestasi kehadiran Roh Kudus. Awan adalah tanda Roh Kudus, sehingga dapat ditafsirkan bahwa seluruh Tritunggal tampak di dalam peristiwa ini, transfigurasi, yaitu Bapa di dalam surga, Putra sebagai manusia, dan Roh Kudus dalam awan yang bersinar. Ini tulisan daripada Santo Thomas Aquinas. Jadi dalam peristiwa transfigurasi tersebut, Allah Tritunggal nyata di situ ya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bisa lihat di liturgi Bizantin, Kontakion pada pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Di situ dikatakan apa? Ada sebuah madah atau nyanyian, tulisan daripada refleksi jiwa daripada seorang, tentunya seorang religius ya. Dia mengatakan demikian: Engkau dimuliakan di atas gunung, dan sejauh mereka mampu untuk itu, murid-muridmu memandang kemuliaanmu, Kristus Allah, supaya apabila memandang engkau yang tersalib, mereka mengerti bahwa kesengsaraanmu adalah sukarela. Dan dengan demikian, mereka menyampaikan kepada dunia bahwa engkau sesungguhnya cahaya Bapa. Nah, itu dia. Jadi bisa dikatakan, kenapa Yesus harus berubah rupa, harus menampakkan diri, harus tampak dalam kemuliaannya, sehingga Musa dan Elia pun hadir pada saat itu ya. Nah, rupanya ini ada sebuah unsur untuk menghibur para murid ya, supaya apabila memandang penampakan tersebut, para murid itu mengerti bahwa kesengsaraan Yesus itu adalah memang sukarela ya. Memang dia berlaku sebagai hamba yang taat seturut nubuatnya. Artinya dia bisa saja berontak, artinya dia bisa saja melawan, tapi dia memilih jalan ketaatan, begitu. Dan ini seharusnya memang memberi kesan, memberi empower, menguatkan ya iman para murid ini, tepat sebelum pada akhirnya nanti
si sang guru ini akan menderita di kayu salib. Begitu. Maaf, jaringan error. Oh, 404. Min, apakah pendalaman iman Katolik harus dilakukan bersama yang ahli imam atau bisa dilakukan sendiri? Nah, kalau bisa keduanya ya, bisa dilakukan oleh mereka yang ahli, baik itu para imam, baik itu para suster, para bruder, biarawati, atau para katekis yang terdiri untuk itu, atau bisa juga dalam arti sharing saja, sharing. Jadi sharing itu saling berbagi saja, gitu ya. Yang mana kesimpulannya tentu diambil bersama-sama. Nah, sekedar sharing itu tujuan untuk menguatkan iman, ya. Itu bukan dalam artian ingin saling mengajarin. Itu bedanya antara sharing dengan pendalaman iman. Nah, kalau pendalaman iman memang wajib diketuai atau dibimbing oleh yang ahli, yang memang akademisi juga dalam hal ini, ya, atau setidaknya praktisi. Bedanya apa, Min, praktisi sama akademisi? Praktisi itu mereka yang melakukan hidup doa dengan baik, seperti bruder, suster, ya. Belum tentu mereka sekolah teologi, belum tentu. Yang sekolah teologi itu pasti itu para pastor atau para imam. Begitu. Nah, tapi mereka melakukan secara nyata, secara praktis, olah kesalehan, olah tapa, olah kebajikan, yang mana tentu semua itu mengalir dari cara hidup mereka yang tentu saja berdasarkan Injilnya. Nah, dan itu seperti ini, ya. Oke, baik. Menurut saya suara mic-nya kurang bagus, kayak ada suara semut dan sedikit bergema. Wah, begitu ya. Bagaimana dengan yang lain? Nah, seandainya memang di antara kalian pingin sharing bersama, itu bisa dilakukan. Bahkan satu keluarga, ayah, ibu, dan anak. Mimin ingat ada keluarga pendeta, ya. Mimin kenal anak-anaknya waktu masih kecil itu teman Mimin semua. Jadi Mimin ingat setiap mereka mau makan siang. Jadi kan kita kan kalau pulang sekolah gitu, pulang ke rumah masing-masing dulu, kemudian makan dan kemudian bermain sebentar. Nah, kebetulan Mimin sudah makan dan kemudian langsung pergi ke rumah teman Mimin ini, anak pendeta. Ternyata mereka belum makan, masih nunggu ayahnya atau ibunya berkumpul bersama. Nah, ketika berkumpul, Mimin mendengar mereka berdoa sebentar, ya. Kemudian sharing kitab suci. Sharing, misalnya hari ini ditentukan sedang bahas apa. Itu baik sekali. Nah, kemudian dibahas bersama-sama gitu di meja makan. Sebentar saja, paling sekitar 5 menit. Udah itu mereka makan, itu baik sekali. Ya, baik sekali. Aman, Min, suaranya, sumberku suaranya aman. Baik, puji Tuhan. Aku ingin melakukan pendalaman iman Katolik, tapi bingung memulai dari mana karena arti dari iman luas. Jadi rada bingung memulai dari pendalaman imannya. Ikutin e-Katolik aja. Aplikasi e-Katolik itu yang bisa diinstal di baik Android maupun di iOS, ya. Coba lihat hari-harian di situ, atau ada renungan harian juga di situ. Mulai dari situ saja. Itu oke banget. Atau juga bisa mulai dari penanggalan liturgi itu yang sudah menuliskan atau menetapkan hari ini perjanjian lamanya apa, mazmurnya apa gitu, Injilnya apa gitu. Boleh dari situ. Ya, bahkan di situ juga ada audio, ya. Kita bisa play renungan di situ atau pembahasan tentang ayat tersebut pada hari itu. Begitu. Boleh dimulai dari situ. Ya. Pamit duluan, kata Dinda, ada suatu hal yang perlu diselesaikan. Oke, Dinda, semoga lancar, kata Hio. Ya, baik. Oke, Dinda, selamat bekerja. Terima kasih udah meramaikan. Ya. Oke, Min, akan aku coba, kata Crash. Terima kasih atas sarannya. Yes. Boleh dicoba dari situ, ya. Baik, semoga mengerti, ya. Temanya memang agak berat ini.
Tapi semoga kalian mengerti lah. Tapi memang harus kita bahas, walaupun mungkin kurang menarik, nggak apa-apa lah. Ya. Oke, butir berikutnya. Pada awal kehidupannya di depan umum terdapat pembaptisan. Nah, di sini kita melihat Yesus pun mengikuti tata cara manusia. Dia taat sekali dengan hukum Yahudi. Dia ikut dibaptis gitu kan, dan sebagainya. Nah, di sini dijelaskan pada awal kehidupan Yesus di depan umum terdapat pembaptisan. Pada awal Paskah, perubahan rupa. Nah, di awal Paskah Yesus melakukan transfigurasi ini ya. Artinya sebelum masuk ke masa sengsara. Dalam pembaptisan, Yesus diumumkan. Dalam pembaptisan Yesus diumumkan rahasia kelahiran baru yang pertama, yaitu pembaptisan kita. Begitu. Ya, itu rahasia kelahiran baru yang pertama adalah pembaptisan kita. Nah, perubahan rupa adalah sakramen kelahiran kembali yang kedua, yaitu kebangkitan kita. Ini tulisan dari atau refleksi teologis dari Santo Thomas Aquinas. Ini keren banget. Bagaimana dia bisa menghubungkan antara pembaptisan dengan rahasia kelahiran baru yang pertama, terus perubahan rupa sebagai sakramen kelahiran kembali yang kedua. Sejak sekarang, kita ambil bagian dalam kebangkitan Tuhan melalui Roh Kudus. Jadi kita yang sudah mengikuti pembaptisan, ya, artinya kita diubah juga menjadi semakin serupa dengan Kristus di dalam Roh Kudus yang bekerja, katanya ya, di dalam sakramen gereja. Di dalam sakramen gereja yang adalah tubuh Kristus. Nah, kita ingat Katolik punya berapa sakramen? 7 sakramen ya. Mimin sampai jam 11 ya. Nah, mungkin insya Allah sampai jam 12. Oke. Perubahan rupa memberi kepada kita satu bayangan mengenai kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaan. Ya, jadi ini sudah mendahului. Ini sudah memberi pengharapan. Ini sudah men-trigger iman kita. Untuk kita orang percaya, ya. Ini tentang kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaan yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Filipi 3:21. Ingat ya tentang kebangkitan badan. Nah, tubuh kemuliaan berkali-kali ya. Untuk yang pernah ikut live Mimin sebelumnya, Mimin seringkali membocorkan sedikit tentang tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan yang pertama ditampakkan Yesus adalah peristiwa ini. Di Gunung Tabor tersebut, dia tubuhnya berkilau-kilau, katanya pakaiannya berkilau-kilau, tubuhnya bercahaya dan sebagainya. Nah, kemudian pada waktu kebangkitannya, sehingga bahkan Maria Magdalena hampir tidak mengenal dia. Begitu berkilaunya tubuh itu, di mana tubuh tersebut bahkan bisa menembus pintu ya. Ketika semua pintu terkunci, dia menampakkan diri kepada para rasul yang ketakutan pada saat itu dikejar-kejar oleh pasukan Romawi ya. Itu dan kemudian ingatnya peristiwa itu ya. Dan kemudian ketika Thomas mengatakan, aku baru percaya kalau sudah memasukkan tanganku ke masukkan jariku ke bekas paku di tanganmu. Nah, seperti itu. Jadi tubuh kemuliaan ini menarik sekali. Artinya apa? Tubuh inilah yang akan kita miliki pada saat akhir zaman nanti, pada saat kebangkitan badan. Kehidupan kekal, amin ya. Kita sudah bisa membayangkan di situ. Nah, sementara orang Katolik sendiri percaya bahwa Bunda Maria sudah naik ke surga dengan jiwa dan raga. Artinya, dia sudah mendahului kita, memberikan gambaran kepada kita seperti inilah tubuh kemuliaan. Ya, sebagai Allah dan sebagai manusia, Yesus mengenakan tubuh kemuliaannya itu. Bunda Maria mewakili kita manusia telah menggunakan tubuh kemuliaan. Jadi memandang kepada Maria artinya
memandang kepada kemanusiaan kita yang luar biasa dirahmati Tuhan sedemikian rupa. Ya, memandang kepada Maria seharusnya kita sangat bangga bahwa kita nanti akan seperti bunda kita. Nah, gitu dia. Ya, itu sesuatu yang eskatologis, ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Tetapi ia juga mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengalami banyak sengsara untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kisah Para Rasul 14:22. Ya, benar. Jadi, ada kemuliaan di balik salibnya. Ada kemuliaan di balik sengsara. Ya, baik. Oke, ini ada sebuah refleksi teologis atau tulisan daripada Santo Agustinus yang sangat indah. Itulah yang Petrus belum mengerti. Ketika ia hendak hidup bersama Kristus di atas gunung, maksudnya gunung Tabor tadi ya, ketika dia sudah menyaksikan kemuliaan Tuhan dan dia mau mendirikan kemah, gitu ya, untuk Musa, untuk Yesus, untuk Elia, begitu kan. Ia menunda itu bagimu, Petrus, sampai waktu sesudah kematiannya, gitu. Tetapi sekarang ia sendiri mengatakan, turunlah untuk bekerja keras, untuk melayani, untuk dihina dan disalibkan di atas bumi. Ya, artinya nanti dulu. Untuk mengalami semua ini kamu harus menderita dulu. Begitulah kurang lebih pesannya ya kepada Petrus, Yakobus, Yohanes. Turunlah untuk bekerja keras, untuk melayani, untuk dihina dan disalibkan di atas bumi. Kehidupan turun untuk membiarkan dirinya dibunuh, padahal dia adalah sang hidup itu sendiri, gitu loh. Roti turun untuk menderita kelaparan, padahal dia sendiri adalah makanan. Jalan turun supaya menjadi letih di jalan, gitu, padahal dia sendiri adalah tujuan. Sumber air turun untuk menderita kehausan, padahal dia sendiri adalah sumbernya pemuas dahaga, begitu. Dan kamu, hei, siapa kamu yang menolak untuk berusaha keras, begitu, kurang lebih seperti itu pesan daripada Santo Agustinus. Jadi ini sebenarnya bisa menghantam teologi kemakmuran yang mengatakan ikut Yesus pasti enak, ikut Yesus pasti nggak menderita, ikut Yesus pasti kaya, ikut Yesus pasti diberkati, anak cucu kita tidak akan minta-minta dan sebagainya. Oh, tidak selalu begitu kisanak. Nah, kalau seandainya itu jalan yang diizinkan Tuhan bagimu, bersyukurlah. Tetapi tidak seperti itu. Apakah kamu mau melebihi Yesus? Yesus saja menderita di kayu salib. Ya, artinya bahwa dalam apapun yang kita jalani, yang kita hadapi di depan kita, baik suka maupun duka ya, terimalah sebagai sebuah berkat. Itu. Walaupun mungkin kita nggak mengerti pada saat ini apa sih maksudnya, kenapa nampaknya Tuhan begitu kejam gitu kan, mengambil orang tuaku padahal aku masih butuh. Tuhan begitu kejam mengambil saudaraku, para anaknya masih kecil-kecil dan sebagainya. Kita nggak bisa mengerti hal seperti ini. Ya, nggak selalu bisa kita mengerti. Tapi kita percaya rencana Tuhan selalu indah. Dan itu harus kita pegang teguh. Ya. Jadi ingat oknum pendeta yang bilang Tuhan suruh dia beli pesawat jet. Nah, kalau seperti susah dikonfirmasi memang ya. Kalau dia beli dengan uang dia sendiri nggak apa-apa sih. Tapi kalau dia mengatakan, Tuhan beritahu kepada saya, ibu-ibu yang di sudut sana baju biru, saya mendengar suara Tuhan mengatakan, kamu harus membelikan saya pesawat jet. Nah, itu yang bahaya. Ada oknum-oknum seperti itu, ada. Mimin juga pernah ketemu oknum, ya. Jadi pada waktu doa gitu ya, tiba-tiba keluar sabda pengetahuan atau nubuat. Jadi bilangnya begini, di sini ada seorang wanita yang dijodohkan Tuhan untuk saya. Ciri-cirinya seperti ini, pakai baju ini, wah itu bahaya. Ini bahaya sekali. Jangan tertawa, ini sungguh-sungguh nyata dan terjadi. Ya, begitulah. Baik.
Tapi kan di Katolik, bukankah para imam tidak boleh memiliki aset atas nama pribadi, Min? Iya memang, nggak boleh, ya. Gitu. Baik, sekarang kita Yesus naik ke Yerusalem. Nah, kemudian setelah menampakkan diri tadi di Gunung Tabor, sekarang dia naik ke Yerusalem nih. Sebelum masuk ke penderitaannya ya, jadi kita bahas tahap demi tahap ya. Oke, Gunung Tabor, Yerusalem, nah kemudian ke Kalvari nanti berikutnya, the next. Oke, sekarang kita lihat Yesus naik ke Yerusalem. Butir 557, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga maksudnya, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Kita bisa melihatnya di Lukas 9:51. Dengan keputusan ini, Yesus menandaskan bahwa ia siap naik ke Yerusalem untuk mati. 3 kali ia mengumumkan kesengsaraan dan kebangkitannya. Ya, kita bisa melihatnya di Markus 8:31-33, Markus 9:31-32, juga di 10:32-34. 3 kali dia mengumumkan kesengsaraan dan kebangkitannya. Ketika ia mendekati Yerusalem, ia berkata, "Tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Lukas 13:33. Jadi sebenarnya ini memilukan ya. Dia mengutarakan tentang ramalan kematiannya sendiri. Nah, kalau kamu sebagai temannya, kamu sebagai muridnya, dan kamu hadir di situ, kira-kira apa yang kamu lakukan? Bayangkan kamu di posisi itu. Begitu caranya membaca kitab suci. Kita flashback ke belakang, membayangkan kita hadir pada saat itu. Ya. Mungkin kamu akan seperti Petrus. Tidak, kamu tidak boleh seperti itu. Kamu adalah raja. Kamu adalah Mesias terjanji. Kamu tidak boleh seperti itu. Kalau perlu, kita akan sewa bodyguard. Nah, misalnya begitu. Ini pilu sekali. Butir berikutnya, Yesus ingat akan mati syahidnya para nabi yang sudah dibunuh di Yerusalem. Nah, kita lihat pada waktu Yesus menyebut tentang Matius 23:37a. Coba kita lihat. Matius 23:37a. Tentang apa itu, Min? Nih, keluhan terhadap Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Itu dia. Ya, walaupun demikian, ia mengajak Yerusalem dengan tabah supaya berhimpun di sekelilingnya. Itu dikatakan tadi, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ya, artinya apa? Artinya, kendati Tuhan ini punya rencana yang indah terhadap hidup manusia, tetapi dia tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada manusia. Tuhan menghormati kehendak bebas manusia. Apakah menerimanya, menerima tawaran keselamatan ini, ataukah menolaknya? Nah, Yesus mengeluh di sini karena dikatakan, tetapi kamu tidak mau. Artinya apa? Yesus tidak pernah memaksa. Dia menghormati kehendak bebas manusia untuk apakah menerima dia atau menolaknya. Ya, ketika Yerusalem sudah kelihatan, Yesus menangis karena kota itu, dan sekali lagi mengungkapkan kerinduannya yang mendalam. Betapa baiknya jika hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang ini hal itu tersembunyi bagi matamu. Nah, ini sedih ya. Sedih banget ini. Intinya, seandainya engkau tahu apa yang perlu untuk damai sejahteramu, begitulah, engkau pasti enggak akan menyalibkan Mesiasmu. Dalam kurung seperti itulah kalau kata-katanya diteruskan ya. Nah,
Tapi Yesus tetap taat sebagai hamba Allah. Dan menurut Mimin itu lebih menyakitkan ketika kamu tahu bahwa temanmu seharusnya melakukan A untuk keselamatan jiwanya, tapi temanmu melakukan B, dan kamu tidak boleh buat apapun selain setia pada panggilanmu. Itu menurut Mimin lebih menyakitkan daripada kita yang nggak tahu apa-apa. Ya, lebih menyakitkan sekali. Masuk ke Yerusalem sebagai Mesias. Dia minta ke umat atas nama Tuhan Simin, jadi kesannya Tuhan yang nyuruh. Selain pesawat, dia juga punya mobil-mobil mahal dari perpuluhan umatnya. Wow, ya, dia harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk hal ini ya. Oke, sekarang kita lihat poin berikutnya, masuk Yerusalem sebagai Mesias. 559. Bagaimana Yerusalem akan menerima Mesiasnya? Yesus selalu mengelakkan usaha rakyat untuk menjadikannya raja. Nah, jadi sebenarnya Yesus ini seorang pemimpin revolusioner yang dicintai semua orang. Itu tidak bisa dibantah. Setiap dia datang, orang berkumpul sampai ribuan begitu ya. Nah, kalau dia mau membentuk kudeta atau pemberontakan, bisa saja terjadi. Bahkan mungkin mudah sekali bagi dia untuk menggerakkan orang, karena dia punya mukjizat, dia bisa mengampuni dosa, dia bisa menyembuhkan orang sakit, dan bahkan membangkitkan orang mati. Coba, dengan kata lain, seandainya dia mau dalam tanda petik semena-mena atau senang-senang ya, bisa saja dia menurunkan pasukannya dari langit untuk menghancurkan serdadu Romawi dengan begitu mudahnya. Nah, tetapi dia selalu mengelakkan usaha rakyat untuk menjadikannya raja. Sekarang ia memilih saatnya dan menyiapkan perjalanan mesianisnya memasuki kota bapaknya, Daud. Lukas 1:32. Nah, jadi semua jalan-jalannya itu sudah ternubuatkan. Nah, ya, ia dielulukan sebagai putra Daud, sebagai orang yang membawa keselamatan. Hosana berarti berilah keselamatan. Jadi kalau kita bernyanyi lagu Hosana, Hosana itu artinya berilah keselamatan, berilah keselamatan. Nah, ini kudu diafalin ya. Akan tetapi, Raja Kemuliaan di Mazmur 24:7-10 datang sambil mengendarai seekor keledai. Nah, kamu bisa bayangin? Berbeda sekali dengan raja-raja dunia ini ya. Dia nggak punya pasukan, dia bukan bos mafia, dia bukan panglima perang, dia bukan playboy cap kapak yang suka main perempuan dan sebagainya. Bahkan dia dikatakan raja tapi mengendarai seekor keledai. Bertolak belakang sekali dengan apa yang diinginkan atau apa yang digambarkan oleh dunia sebagai sosok seorang raja yang masuk ke dalam kotanya. Ia mendapati Putri Sion, lambang gerejanya, bukan dengan tipu muslihat dan kekerasan, melainkan dengan kerendahan hati. Jadi dia masuk ke Yerusalem itu digambarkan sebagai Putri Sion ya, itu lambang gereja. Dia masuk ke sana dengan rendah hati, yang memberi kesaksian mengenai kebenaran. Karena itu, pada hari ini anak-anak membentuk kerajaannya. Nah, dan juga orang-orang miskin Allah yang memanggil dia dengan nama yang disampaikan para malaikat kepada para gembala. Jadi dia benar-benar rajanya orang kecil. Seruannya, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan, yang di Mazmur 118:26 dia dimasukkan gereja dalam Santus perayaan Ekaristi untuk membuka peringatan akan Paskah Tuhan. Nah, ini dalam liturgi gereja Katolik jelas sekali. Dalam liturginya hendak menceritakan kembali peristiwa seperti ini. Ya. Oke, 560. Masuknya Yesus ke Yerusalem mengumumkan kedatangan kerajaan yang dibawa Mesias Raja melalui pasca kematian dan kebangkitannya. Nah, kamu bisa lihat di sini ya. Kerajaannya dia unik dan aneh sekali. Bukan harta, tahta, dan wanita.
nggak ada sama sekali hal itu. Tapi dia membawa kemenangan lewat kematian dan kebangkitan. Ini kan gila. Mana ada raja dunia seperti ini? Semuanya bertolak belakang. Jadi jangan heran kalau orang Yahudi sampai sekarang masih menunggu Mesias, karena bagi mereka Mesias itu dalam artian politik, ya, yaitu mereka yang yaitu dia yang harus seperti Raja Daud yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari penjajahan dunia ini dan menjadikannya raja atas dunia ini atau negara adik kuasa. Begitu. Bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Hanya orang-orang kecil yang bisa melihat ini. Orang sederhana dan orang-orang yang rendah hati bisa melihat tanda-tanda mesianis tersebut. Ya. Mantap gak tuh? Dengan perayaan masuknya ini, pada hari Minggu Palma, gereja membuka Pekan Suci. Wow, dahsyat ya. Dahsyat nggak, teman-teman Komsa? Setelah Yesus terangkat ke surga, Yahudi mengangkat Mesias mereka sendiri, yaitu Simon Bar-Koba, untuk berperang melawan Romawi. Ya, itulah mereka berpikir, begitulah cara si Mesias ini untuk menjadikan Israel raja atas bangsa-bangsa ya. Jadi benar-benar di luar dugaan. Ya, Yahudi kalah dan menyebabkan hancurnya Yerusalem tahun 70 sesuai nubuat Yesus, rata dengan tanah. Dan sejak hari itu mereka tersebar ke seluruh dunia. Sampai tahun 1948 ketika Inggris menghadiahi mereka Israel kembali, begitu ya, yang konflik dengan Palestina itu dan negara-negara tetangganya. Bayangkan, kamu bisa bayangkan 2000 tahun mengembara, berdiaspora akibat peristiwa itu ya. Oke, kita lihat teks-teks singkat untuk menyimpulkan apa yang telah kita bahas sebelumnya ya. Nah, ini untuk bagi mereka yang di depannya kurang jelas, inti-intinya ada di sini. Ini perhatikan dengan baik. Seluruh kehidupan Kristus merupakan pengajaran yang terus-menerus. Saat-saat ia berdiam diri, mukjizat-mukjizatnya, tingkah lakunya, doanya, cintanya terhadap rakyat, keakrabannya dengan mesra khususnya terhadap mereka yang hina dan miskin, caranya ia menerima pengorbanan diri seutuhnya di kayu salib demi penebusan dunia, dan kebangkitannya ini sebenarnya merupakan perwujudan nyata sabdanya dan kepenuhan pewahyuan. Begitu ya. Jadi tentang teks-teks singkat ini Mimin pikir mungkin bahasanya lebih mudah dimengerti ya. Jadi ini nggak begitu banyak, terlalu banyak penjelasan berikutnya. Oke, kita beranjak ke poin berikutnya. Semua anggota, maksudnya anggota gereja, anggota tubuh Kristus, harus menyerupai Kristus sampai ia ini Yesus ya terbentuk dalam mereka. Kita bisa bandingkan dengan Galatia 4:19. Masih ingat lagu itu? Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Ya. Maka dari itu kita diperkenankan memasuki misteri-misteri hidupnya, disamakan dengannya, ikut mati dan bangkit bersama dengannya, hingga kita ikut memerintah bersama dengannya. Ya betul. Kalau kamu ikut Yesus, karena Yesus adalah teladan dan kesempurnaan kita, maka kita hari ke hari harus mulai menjadi semakin mirip Yesus. Demikian juga kalau kamu ikut misalnya agama Buddha, kamu juga however menyesuaikan diri dengan nabi yang bersangkutan kan, menjadi semakin mirip dia dari hari ke hari. Demikian juga dengan nabi-nabi yang lain. Ketika kamu, bukankah mereka adalah gambaran kesempurnaan? Jadi semakin hari kita harus semakin mirip dengan apa yang kita idolakan, gitu ya. Mengikut Yesus berarti kita harus mau menjadi seperti Yesus. Begitu ya. Nah, poin berikutnya 563 ya. Tapi hebat Yamin, selama 2000 tahun identitas mereka sebagai Yahudi tetap terjaga.
Ada campur tangan Tuhan di sini meski mereka menolak Yesus. Yes, however, janji-janji itu tidak pernah dicabut. Ya, tetap bersama mereka. Begitu. Dan kita juga, however, juga bersyukur ya karena para bapak-bapak iman kita berasal dari mereka. Walaupun sekarang kita dan mereka memang berbeda. Shalmin mohon doa untuk keterangan batin. Baik, Madeline, dalam nama Yesus, Madeline mendapatkan penghiburan dan kekuatan, mendapatkan keterangan batin di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, baik. 563. Apakah seorang itu gembala atau ahli nujum? Di dunia ini ia tidak dapat datang kepada Allah kecuali ia berlutut di depan palungan Bethlehem dan menyembah Dia sebagai yang tersembunyi dalam kelemahan seorang bayi. Nah, kita bisa melihat di sini 3 Majus dari timur bahkan mencari-cari ya. Itu bertahun-tahun loh mereka mencari. Lama sekali. Itu lama sekali, bukan waktu yang singkat untuk mereka. Rupanya nubuat itu sampai juga kepada mereka dan masuk ke dalam mimpi mereka. Dan mereka mencari raja itu. Raja yang tersembunyi. Begitu. Artinya apa? Artinya orang-orang asing, orang-orang kafir, bukannya orang Yahudi diundang untuk datang kepada Yesus dan menyembah Dia. Dan menjadi umatnya. Begitu. Memang keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tapi keselamatan ini untuk seluruh umat manusia. Intinya seperti itu Kisanak ya. Baik. Nah, kita lihat lagi di berikutnya. Asik ya bahas ini ya sebenarnya ya. Jangan dibuat ribet. Sambil kita bahas, sambil kita sharing juga gitu. Kita di sini berlaku sebagai teman sharing, bukan sebagai dosen dengan mahasiswa. Enggak seperti itu. Oke. Oleh kepatuhannya kepada Maria dan Yosef kepada orang tuanya ya, melalui pekerjaan-pekerjaan yang sederhana bertahun-tahun di Nazaret, Yesus memberi kepada kita contoh kekudusan dalam kehidupan kekeluargaan sehari-hari dan dalam pekerjaan. Nah, kita bisa meneladani keluarga kudus Nazaret di sini. Oke, baik. Oke, berikutnya, sudah sejak awal kehidupannya di muka umum, waktu pembaptisannya, Yesus adalah hamba Allah yang seluruhnya ditahbiskan kepada karya penebusan yang akan diselesaikan dalam pembaptisan, dalam tanda petik ini ya, pembaptisan kesengsaraannya. Jadi dia patuh sekali kepada tujuan perutusannya, tidak tergoyahkan. Walaupun dia dicobai di padang gurun oleh iblis ya, yang berusaha mengalihkan vocationnya atau panggilannya atau perutusannya, dia tetap tidak goyah. Yesus menundukkan kehendak manusiawinya kepada kehendak ilahinya. Waktu godaan di padang gurun ya, Yesus menampakkan diri sebagai Mesias yang rendah hati, yang mengalahkan setan oleh kesetiaannya yang bulat kepada rencana keselamatan yang dikehendaki Allah. Oke, baik. Seperti yang sudah Mimin terangkan tadi, poin berikutnya, dengan perantaran Kristus, mulailah di dunia kerajaan surga. Jadi kalau kita lihat di Injil, ketika setan berhadapan dengan Yesus, mereka rata-rata bilang apa? Mau apakah engkau daripadaku, hai anak Allah yang maha tinggi, waktu kami belum tiba. Mereka menyadari kedatangan Kristus ke dunia artinya kedatangan kerajaan surga. Ya, kalau Yesus mengatakan akhir zaman sudah dekat, datanglah kerajaan. Artinya apa? Itu adalah gereja. Kerajaan Allah itu adalah gereja. Kerajaan surga itu adalah gereja. Gitu ya. Harus juga diartikan
demikian, yaitu sekumpulan umat beriman yang berpegang pada Kristus sebagai kepala daripada tubuh mistiknya. Jangan juga selalu berpikir tentang akhir zaman. Akhir zaman sudah dekat, waktunya sudah dekat. Enggak, memang sudah dekat dan mungkin sudah berlangsung karena gereja sudah ada di bumi ini, begitu. Kerajaan Allah datanglah, sebenarnya sudah ada di dalam gereja, begitu ya maksud Mimin ya. Oke, kerajaan ini gemilang di depan manusia dalam sabda, karya dan kehadiran Kristus. Nah, ini gereja adalah benih dan awal kerajaan ini. Kunci-kuncinya dipercayakan kepada Petrus, begitu. Ya, sudah mengerti di sini ya? Oke, baik. 5, 6, 8. Perubahan rupa Kristus hendak menguatkan iman para rasul menjelang kesengsaraan yang akan datang. Nah, ini sudah disebut di awal-awal tadi Mimin bilang ya. Ada penghiburan kepada para murid yang akan ditinggalkan. Sebenarnya sebuah spoiler kepada mereka. Istilahnya spoiler ya, bahwa memang Tuhan Yesus memilih jalan kesengsaraan, begitu intinya, walaupun dia sendiri sebenarnya adalah seorang yang mulia ya. Kenaikan ke gunung yang tinggi mempersiapkan kenaikan ke gunung Kalvari. Nah, ini Kristus, kepala gereja, mewahyukan apa yang tubuhnya miliki dan sinarkan dalam sakramen-sakramen harapan akan kemuliaan. Sampai sini sudah pada ngerti ya? Kalau nggak ngerti, tanya aja. Ya, intinya seperti itulah. Mimin percaya kalian pasti nangkep intinya. Ya, memang untuk membaca hal seperti ini, ambil intinya saja. Ambil intinya saja, karena nggak akan mungkin kita menghafal poin-poinnya. Ya, toh setiap pembahasan teologi atau apapun tentang iman Katolik pasti merujuknya ke sini, KGK, Katekismus Gereja Katolik, dan mereka mengambil inti-intinya saja. Enggak seperti kita yang ini mah canggih banget nih, kita bahas poin per poin, satu persatu. Wow, keren. Biasanya orang merujuk ke sini kalau sedang membahas sebuah kasus atau sebuah peristiwa yang butuh rujukan. Mereka merujuk ke sini langsung ke poin tertentu atau artikel tertentu, begitu. Kita sih pukul rata bahas mulai dari depan sampai akhir. Ya, memang kesannya kurang menarik. Ya, tapi Mimin happy aja dengan bahas begini. Ada yang bisa dibayangkan, ada yang bisa di-sharingkan. Sepertinya kaya sekali. Apa aja kita bisa bahas di sini, begitu loh. Ya, mantap dah pokoknya. 569. Yesus telah naik dengan sukarela ke Yerusalem dalam kesadaran bahwa di sana ia akan mati secara kejam karena perlawanan dari pihak pendosa. Nah, ya, ini yang Min tadi bilang sebelumnya, mengetahui sesuatu lebih daripada manusia pada umumnya itu ternyata menyakitkan sekali. Ini Yesus telah naik dengan sukarela ke Yerusalem dalam kesadaran bahwa di sana ia akan mati secara kejam karena perlawanan dari pihak pendosa. Bahkan Yesus pun sedikit banyak secara manusiawinya pasti berpikir, apakah pengorbananku di salib ini sia-sia nggak ya? Ya, pasti ada pikir seperti itu juga. Berapa banyak kira-kira orang yang percaya dengan pengorbanan ini ya? Seberapa efektifnya kematianku di salib ini untuk agar mereka bisa menerimanya ya? Dan sebagainya. Itu tentu menyakitkan ya. Gitu. Oke, baik. 570. Masuknya Yesus ke Yerusalem itu memberi kesaksian tentang kedatangan kerajaan Allah. Yes, tadi sudah kita sebut. Sang Mesias Raja yang diterima oleh anak-anak dan orang-orang yang rendah hati di dalam kotanya akan menegakkan kerajaannya melalui pasca kematian dan kebangkitannya. Ya. Nah, sini sudah jelas. Sekarang kita masuk kepada artikel keempat. Jam 11:01.
Thank you yang udah join, thank you yang sudah like and share, thank you yang sudah kirim-kirim gift ya. Mohon maaf kalau Mimin telat memberi thank you-nya, soalnya lagi fokus terhadap KGK ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan terkait ini? Kalau enggak kita lanjut ya. Baik, kita lihat sebentar, minum sedikit. Orang Lumajang mulai muncul ini. Empok Lira. Oke, kita terus saja ya, sambil jalan. Artikel keempat, Yesus Kristus yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Oke, sekarang kita bahas per poin. 571. Misteri Paskah Salib dan kebangkitan Kristus adalah jantung warta gembira yang harus disampaikan para rasul dan gereja sebagai penerusnya kepada dunia. Nah, jadi ini inti iman kita adalah Yesus yang menderita dan kemudian bangkit. Ya, Santo Paulus bahkan mengatakan kalau Yesus tidak bangkit, nggak ada gunanya kita percaya kepada Dia, karena Dia dikalahkan oleh maut. Begitu. Nah, karena Dia telah bangkit dan telah menang dengan jaya, ini warta gembira bagi kita bahwa kita yang percaya kepada Yesus pun tidak akan dikalahkan oleh maut. Kisanak artinya apa? Kita akan hidup kekal bersama Yesus di surga. Amin. Nah, kita semua yang percaya kepada Dia, ya. Dalam kematian putranya Yesus Kristus, rencana keselamatan Allah terpenuhi satu kali untuk selama-lamanya. Keren gak itu? Keren banget, ya. Tidak perlu ada penebusan kedua, ketiga, satu kali untuk selama-lamanya. Oke, poin berikutnya 572. Gereja tetap setia kepada penjelasan seluruh kitab suci. Nah, jadi sebenarnya dengan membahas katekismus ini, kita sebenarnya mengambil seluruh intisari kitab suci secara holistik, utuh, lengkap, tanpa dipahami secara sepotong-sepotong. Nanti akan ada bagian tertentu yang kamu pun nggak menyadari, ternyata kamu telah paham gitu loh. Untuk apa sih teologi-teologi tertentu, untuk apa sih namanya, filsafat kehidupan tertentu. Ketika kamu sudah sering baca firman atau baca katekismus, hal-hal seperti ini ya, tanpa kamu sadari, kamu sudah naik level dalam memahami kehidupan ini. Nanti, sadarnya nanti belakangan. Ketika kamu, loh kok aku ngerti ini ya? Sementara temanmu nggak ngerti apa-apa hal seperti ini. Nanti akan kamu alami. Ya, sulit menjelaskannya. Tapi nanti akan kamu alami. Kenapa? Ini, kita telah memahaminya secara utuh dan menyeluruh. Dan tentunya pasti hasil karya Roh Kudus juga ya. Oke, baik. Yang Yesus sendiri berikan sebelum dan sesudah Paskahnya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lukas 24:26. Kesengsaraan Kristus mendapat bentuk historisnya yang konkret karena, jadi ini tercatat di dalam sejarah ya. Ada seorang manusia yang bernama Yesus yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Itu tercatat. Bukan hanya dari kitab suci, juga dari sumber-sumber di luar kekristenan. Jadi historisnya konkret tercatat. Ya, ini bukan main-main. Manusia yang satu ini bukan dongeng. Ya, karena ia ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala, dan oleh ahli-ahli Taurat. Markus 8:31. Yang menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Nah, Matius 20:19. Bahwa dia menderita dan mati itu jelas sekali tercatat di dalam sejarah, bukan hanya
sumber Kristen tapi juga di luar kekristenan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus tapi yang lain yang diserupakan dengan dia, itu tidak benar sama sekali. Ya. Oke, baik. Supaya mengerti arti penebusan lebih dalam, iman dapat mencoba masuk ke dalam situasi kematian Yesus yang disampaikan Injil-Injil dengan setia dan dijelaskan oleh sumber-sumber sejarah yang lain. Nah, ini jelas sekali. Bukan hanya Injil, tetapi juga tulisan di luar kekristenan, ya. Baik, Yesus dan Israel. Minum dulu. Wah, ini ada yang share live. Emang menarik ya? Bukankah membosankan bahas ateismus? Salut, ada mereka yang share ya. Thank you ya. Oke, baik. Yesus dan Israel. 574. Sudah sejak awal kehidupan, maksudnya kehidupan Yesus di muka umum, orang Farisi dan pengikut Herodes bersama para imam dan ahli Taurat bersepakat untuk membunuh dia. Nih, kita lihat di sini ya, bukan hanya Yudas Kisanak yang mau bunuh Yesus, tetapi banyak orang. Ini orang Farisi, pengikut Herodes, bahkan para imam dan ahli Taurat yang mau bunuh Yesus. Jadi kalau dikatakan Yudas Iskariot itu seorang pahlawan, sebenarnya harus dihargai sebagai seorang santo karena dia Yesus mati disalib dan bangkit. Bagaimana cara kamu menjawabnya kalau yang berpikir seperti itu? Iya. Sulit bukan? Sebenarnya jawabannya sederhana. Sudah jelas banyak orang yang mau bunuh dia, bukannya Yudas. Kebetulan Yudas adalah memiliki media yang mudah dipakai oleh iblis, dan Yudas terbuka, open, welcome untuk iblis pakai dia. Begitu. Nah, seandainya Yudas tetap setia ikut Yesus, tidak mungkin nanti dia, iblis coba akan pergi ke bukan murid, maksudnya ya mungkin murid-murid yang lain juga. Tapi ini udah banyak orang yang antri mau bunuh Yesus. Ya, sehingga peristiwa penyaliban itu cepat atau lambat pasti akan terjadi. Mengerti ya cara berpikirnya ya? Oke. Kenapa sih mereka mau bunuh Yesus? Oke, kita lihat. Beberapa dari perbuatannya, pengusiran setan, pengampunan dosa, penyembuhan-penyembuhan pada hari Sabat. Ingat itu. Terus penafsirannya yang bebas tentang ketahiran menurut hukum, yakni tentang haram dan halal gitu kan. Terus pergaulan mesranya dengan para pemungut cukai dan pelacur itu menimbulkan anggapan pada beberapa orang yang berkehendak jahat bahwa Yesus ini sebenarnya dirasuki setan gitu loh. Ya. Jadi orang menuduh dia bahwa ia menghujat Allah. Nah, ini yang sebenarnya yang dosanya, yang dalam tanda petik dosanya Yesus itu besar bagi mereka. Menghujat Allah, menyamakan diri dengan Allah. Ketika dia mengampuni dosa, kan tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa, tetapi dengan leluasa Yesus mengatakan apa? Aku berkata kepadamu, dosamu diampuni. Coba, kalau bukan Tuhan siapa yang berani ngomong gitu? Orang gila. Aku berkata kepadamu, sementara nabi-nabi, begitulah firman Tuhan, kan begitu para nabi. Tapi Yesus yang satu ini beda coy. Dia mengatakan aku berkata kepadamu. Tidak pakai demikianlah firman Tuhan. Ketika baca nas di bait Allah, orang buta melihat, orang lumpuh sembuh dan sebagainya. Ketika dia tutup nas itu dia bilang apa? Pada hari ini kamu mendengarnya, ayat ini tergenapi. Coba, ada manusia yang berani ngomong gitu? Dan dia sudah tahu resikonya, dianggap menghujat Allah. Inilah yang menjadi sebab dia harus dibunuh. Karena bagi orang Yahudi, menyamakan Allah dengan manusia itu sebuah penghujatan. Ya, dan bahwa ia adalah nabi palsu. Nah, jadi tuduhan-tuduhan dia terus berlanjut dan semakin hot gitu ya. Terus apa lagi? 2 kejahatan melawan agama. Dan untuk itu hukum menentukan hukuman mati dengan lemparan batu. Nah, ini dia.
hukum yang telah disiapkan mereka, ya. Semakin dalam pengertiannya Kisah Anak. Baik, kita lanjut. Ini menarik ini sebenarnya kalau kita simak dengan lebih baik. Ya. Sampai dalam hati kalian seharusnya mendengarkan pewartaan seperti ini. Seharusnya hati kalian meledak dengan sukacita, dengan rasa syukur untuk berterima kasih atas segala pengorbanan yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap kita yang bukan siapa-siapa ini. Itu baru pewartaan ini berhasil. Kalau dalam hati kalian ada rasa seperti itu, disentuh, dijamah oleh Tuhan. Ya, kalau belum sampai ke situ, belum sampai ke hati, hanya sampai di kepala, belum berhasil pewartaan ini. Ya, dan itu akan mengubah hidup kita. Ya, akan mengubah hidup kita. Firman Tuhan seperti pedang bermata dua yang sanggup memisahkan apa dikatakan jiwa dan badannya. Wow, dahsyat men. Oke, poin berikutnya 575. Ya. Untuk para pemimpin religius di Yerusalem yang Injil Yohanes sering namakan sebagai orang Yahudi. Nah, ini perhatikan dengan baik. Ini keren banget nih. Ini penting. Banyak tutur kata dan perbuatan Yesus merupakan tanda yang harus dibantah. Ya, kita ingatnya di Lukas 2:34. Coba kita lihat. Lukas 2:34 ketika dia dibawa kepada apa? Nih kita cek deh. Lalu Simeon, jadi Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan di depan Simeon dan Hana, ya, masih ingat peristiwa itu ya. Nah, Lukas 2:34, ceguan. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Yes, benar. Ya. Dengan apa yang telah dilakukannya seperti tadi itu, ya, apalagi dia mengampuni dosa, menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya. Itu menimbulkan perbantahan, menimbulkan polemik di antara mereka, di antara orang Yahudi. Jadi memang sungguh-sungguh sebuah penggenapan dari firman itu sendiri, lebih daripada untuk umat Allah yang biasa. Ya, jadi ini spesial cases ini tentang Yesus kalau bicara tentang dia, karena dia mengatakan dan melakukan itu dengan penuh kuasa, bukan seperti orang yang sedang mengajar, tetapi orang yang sedang seperti Allah itu sendiri. Setiap perkataan itu seperti Allah, bukan seperti orang sedang mengajar, enggak, karena setiap perkataannya penuh kuasa. Memang hubungan Yesus dengan orang Farisi tidak hanya bersifat polemik. Ada juga orang-orang Farisi yang memperingatkannya akan bahaya yang mengancam. Nah, jadi Yesus memuji beberapa dari mereka, gitunya. Begitu ya. Jadi nggak semuanya jahat juga orang Farisi ini. Umpamanya ahli Taurat dalam Markus 12:34. Dan ia juga berulang-ulang bertamu ke rumah orang Farisi. Yesus mempertegas ajaran-ajaran yang diterima oleh elit religius umat Allah ini. Jadi orang Farisi itu termasuk elit religius di antara orang Yahudi, ya, begitu. Misalnya kebangkitan orang mati. Nah, orang Farisi percaya tentang kebangkitan orang mati, sedangkan orang Saduki enggak. Dua-duanya Yahudi. Yahudi itu ada Farisi, Saduki, satu lagi Eseni. Eseni yang pertapa, seperti Yohanes Pembaptis. Yang Farisi adalah, ya, kita tahu banyak lah, seperti yang telah diceritakan atau diungkapkan Yesus, ya. Tapi mereka percayakan kebangkitan badan maksudnya. Saduki enggak sama sekali. Enggak percaya sama sekali tentang kebangkitan badan. Sementara kaum Eseni ini kaum pertapa yang menjadi cikal bakal biarawan pertapa pada akhirnya. Jadi Yesus mempertegas ajaran-ajaran yang diterima oleh elit religius umat Allah ini, maksudnya orang Farisi, tentang kebangkitan orang mati, bentuk-bentuk kesalehan, memberi sedekah, puasa dan doa, dan kebiasaan menyapa Allah sebagai Bapa. Demikian pula tempat sentral cinta kasih Allah. Tempat sentral cinta kasih kepada Allah dan manusia. Ya, betul. Mengasihi Allah dan mengasihi
sesama ini ya. Ini baik sekali. Oke. Bagaimana? Semakin jelas atau semakin bingung? Apakah minyak ngantuk? Nggak ada suaranya nih. Mana Bang Andre? Diam-diam baik. Empok Lira. Saya seperti ini jadi kangen sama Eva ya. Bang coba nyanyi. Wah, nyanyi lagu apa? Kenapa suruh Mimin nyanyi? Jelas Min, puji Tuhan. Nanti kadang-kadang Mimin nyanyi. Biasanya selalu ada ini, ada ayat-ayat yang mancing Mimin nyanyi karena selalu muncul kok di sini. Tapi cuma Mimin nyanyiin singkat ya. Oke, baik. Dalam mata banyak orang di Israel, ini poin berikutnya ya, 576. Yesus rupa-rupanya melanggar keyakinan mendasar dari bangsa terpilih itu. Nah, ini dia polemik di antara mereka sendiri. Aktivitas Yesus dan para murid itu. Pertama, apa? Yesus melawan ketaatan kepada hukum dalam segala perintah yang tertulis dan untuk orang Farisi dalam penjelasan yang diberikan oleh tradisi lisan. Jadi dia dianggap melanggar ini. Nanti kita lihat benar nggak sih Yesus itu melanggar ya. Yang kedua, melawan tempat sentral Kenisah Yerusalem sebagai tempat suci atau tempat tinggal Allah secara khusus. Oke, kita lihat poinnya benar nggak anggapan tersebut. Poin berikutnya, Yesus itu melawan iman akan Allah yang esa, yang kemuliaannya tidak seorang pun dapat ambil bagian. Oh yes, karena Yesus mengampuni dosa. Bagi orang Yahudi itu dosa besar sekali, Kisanak. Min, walau yang nonton tidak seberapa, tetap semangat. Ya Min, saya suka live. Puji Tuhan, ya. Ya benar, ini bukan sesuatu yang favorit untuk ditonton ya. Karena ini full pengajaran, bukan hibur-hiburan, bukan joget-jogetan, bukan komersial-komersialan, bukan jualan ini, itu enggak. Ini cuma memanfaatin TikTok yang algoritmenya keren sekali untuk pewartaan ya. Karena TikTok memang powerful sekali untuk pewartaan. Nah, baru-baru ini Mimin baca berita bahwa diprotes ya oleh anggota DPR ya. TikTok ini merambah ke penjualan katanya. Itu bisa merusak pasar, bisa kasihan orang-orang yang jualan di aplikasi yang lain gulung tikar, macam-macam bilangnya gitu. Tapi ada positifnya dalam arti bahwa algoritmanya bagus sekali, bisa kita gunakan untuk pewartaan begitu. Nanti ini selalu Mimin download dan kemudian di share di YouTube ya, di akun yang sama, Komsa KKSM. Nanti untuk yang ketinggalan bisa melihat lagi di sana. Bantu-bantu subscribe juga supaya bisa mencapai minimal 1000 lah YouTube-nya. YouTube-nya baru 650 ya, masih minim sekali. Oke, baik. Sekarang kita mau masuk poin berikutnya, Yesus dan hukum. Ya. Jam berapa sekarang? Oh, belum, masih lama. Dalam khotbah di bukit, dalam terang rahmat perjanjian baru, Yesus mengambil sikap terhadap hukum yang diberikan di Sinai oleh Allah pada penetapan perjanjian lama. Ia mulai dengan satu peringatan meriah. Nah, ini menarik ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Nah, ini
bukti bahwa Yesus adalah putra seorang Yahudi yang sungguh-sungguh melaksanakan hukum Taurat, dan bukan hanya itu saja, bahkan menggenapinya. Ya. Poin berikutnya 578. Untuk Yesus, Mesias Israel yang terbesar dalam kerajaan sorga, sesuai dengan perkataannya sendiri, memang wajar melaksanakan hukum sepenuhnya, juga perintah yang terkecil sekalipun. Nah, jadi untuk Yesus, Sang Mesias Israel ini, yang terbesar dalam kerajaan sorga, itu adalah melaksanakan hukum sepenuhnya, bahkan yang kecil-kecil sekalipun gitu maksudnya. Kalau sungguh-sungguh mau sempurna, ia malahan satu-satunya orang yang bisa melaksanakan hukum Taurat itu secara sempurna. Nah, kita lihat kenapa? Nah, kita lihat di sini. Seperti orang Yahudi sendiri akui, mereka tidak pernah mampu memenuhi hukum sepenuhnya tanpa melanggar perintah terkecil sekalipun. Itu dia. Orang Yahudi juga mengakui, ya. Karena itu, maksudnya akhirnya hukum Taurat itu seperti membunuh, membuat orang skrupul, selalu merasa bersalah, kan begitu. Karena pada kenyataan nggak ada yang bisa melaksanakan secara sempurna kok. Ya, kenapa disebut membunuh? Oke, kita teruskan ya. Karena itu pada perayaan perdamaian tahunan, jadi ternyata ada acara perayaan perdamaian tahunan ini ya, yang menjadi adat istiadat mereka. Anak-anak Israel memohon ampun kepada Allah karena pelanggaran mereka terhadap hukum. Ya, mereka tahu mau sesempurna apapun mereka pasti tetap melanggar satu atau dua ya. Jadi hukum merupakan satu keseluruhan. Dan sebagaimana Santo Yakobus peringatkan, barang siapa menuruti seluruh hukum itu, maksudnya hukum Taurat ya, tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Nah, ini maut ini. Ini maut. Oke, kenapa? Kita lihat 579. Prinsip ini ya, bahwa hukum harus dipegang teguh dalam segala penetapannya, dan bahkan bukan hanya secara harfiah, melainkan sesuai dengan jiwanya, itu sangat dihargai oleh orang Farisi. Jadi ini orang Farisi yang paling taat hukum ini benar-benar jelimet, mau melaksanakan sampai sedetail-detailnya gitu ya. Dengan menegaskan prinsip ini kepada Israel, mereka membawa banyak orang Yahudi semasa Yesus menuju semangat religius yang luar biasa ya, tapi ada positifnya ya. Jadi seakan-akan memang mereka strict sekali begitu. Supaya semangat ini tidak berkembang menjadi kasuistik yang munafik, nah, maka Yesus harus mempersiapkan bangsa ini untuk campur tangan Tuhan yang luar biasa. Nah, jadi ternyata walaupun ada positifnya, ada negatifnya juga. Negatif membuat orang menjadi apa? Menjadi munafik. Ia harus mempersiapkan bangsa ini untuk campur tangan Tuhan yang luar biasa. Ingat, dia harus mengenapinya ya, bukan mengubahnya. yakni melaksanakan hukum secara sempurna oleh yang adil, satu-satunya sebagai pengganti semua orang berdosa. Ya, Yesus membawa pelaksanaan hukum Taurat yang nggak mungkin dilaksanakan oleh manusia itu. Kemudian Yesus membawanya ke dalam artian yang rohani. Apa yang fisik diberinya arti rohani. Nah, kita lihat poin berikutnya. 580. Dengan demikian, pelaksanaan hukum secara sempurna merupakan karya pemberi hukum ilahi yang lahir dalam pribadi putra sebagai orang yang takluk kepada hukum. Nah, jadi Yesus ini ya yang kemudian melahirkan hukum itu sendiri, dan dia adalah orang yang taat hukum dan melaksanakan hukum itu secara sempurna. Jadi cocoklah kalau dia sendiri yang menyempurnakan, yang mengenapi hukum-hukum tersebut. Dalam Yesus, hukum tidak lagi terukir di atas loh-loh batu, tetapi dalam hati. Nah, ini dia yang Mimin katakan tadi, diberi arti rohani ya. Hukum tidak lagi terukir di atas loh-loh batu seperti 10 perintah Allah di atas batu itu ya, tapi dalam hati hamba Allah, dalam hati hamba Allah maksudnya.
Ya, ini maksudnya Yesus sesungguhnya membawa hukum dan karena itu telah menjadi perjanjian untuk umat. Ya. Dalam melaksanakan hukum ini, Yesus melangkah sekian jauh sampai-sampai ia malahan menanggung kutuk hukum mengganti kita. Nah, tadi kan sudah disebut dia bukan hanya menggenapi hukum Taurat, bukan hanya menyempurnakannya, tetapi dia bahkan malahan menanggung kutuk hukum tersebut mengganti kita. Ingat, ini selama itu belum dilakukan, orang Yahudi tiap tahun minta ampun terus kepada Tuhan karena terus-menerus skrupel, merasa bersalah karena selalu melanggar hukum, nggak bisa sempurna. Nah, Yesus inilah si penyempurna hukum Taurat ini, bahkan menanggung kutuk hukum tersebut menggantikan kita. Jadi kutuk yang dipikul setiap orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Nah, ini maksudnya ya. Dengan demikian kematian Yesus menebuskan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Nah, ini yang menarik. Perjanjian yang pertama. Ya. Sampai sini mengerti ya, teman-teman? Kalau ada yang bingung tentang bahasanya, ditanyakan saja. Kita lihat sampai di mana ini. Oke, kita sampaikan poin ini deh. Satu poin lagi ya. Karena memang ini memang tema kali ini berat. Jadi mungkin nggak sampai jam 12:30, 12, oh is oke lah. Setengah 12 sedikit. Supaya kamu nggak merasakan betapa hidup ini sepertinya berat sekali. Ya. Oke, baik, kita lanjut ke 581. Yesus dipandang oleh orang Yahudi dan pemimpin-pemimpin rohani mereka sebagai rabi. Nah, yang dilakukan Yesus, ia sering berdiskusi dengan mereka dalam rangka penjelasan hukum seperti yang dipraktekkan para nabi. Tetapi Yesus tanpa sengaja harus menyinggung perasaan ahli-ahli Taurat karena ia tidak memberikan penjelasannya sebagai salah seorang dari mereka, tetapi ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, ini yang menarik. Ya. Jadi seakan-akan firman apapun yang dia ucapkan dari kitab suci tersebut, itu kata-kata dia sendiri. Itu berasal sekali kepada para ahli Taurat yang lain. Berasal sekali kepada para audiensnya. Seakan-akan Tuhan sendiri sedang berbicara kepada mereka. Itu maksudnya. Mungkin begini, mungkin kamu pernah bertemu seseorang atau teman yang kalau setiap kamu bertemu dengan dia, seakan-akan kamu ingin tunduk saja, ingin percaya saja, karena setiap apapun yang dia katakan itu mengandung sebuah pengetahuan baru bagi kamu, mengandung sebuah pengajaran, mengandung sebuah sesuatu yang sangat luas yang bahkan kamu sendiri pun baru tahu saat itu. Nggak peduli kamu lebih tua dari dia, nggak peduli dia sebenarnya seangkatan cucumu atau seangkatan anakmu ya. Nah, ada orang-orang yang berkarisma seperti itu. Ya walaupun nggak sebanding, nggak bisa dibandingkan dengan Yesus yang benar-benar Tuhan sendiri. Tetapi kurang lebih para ahli Taurat itu berhadapan dengan Yesus tuh menghadapi orang seperti ini, di mana membuat mereka selalu terpesona, selalu terpana. Ya, bahwa ia mengajar titik sebagai orang yang berkuasa, enggak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Wow, ya. Matius 7:8-9. Nah, dalam dia sabda Allah yang sama yang sudah diperdengarkan di Sinai untuk memberikan hukum secara tertulis kepada Musa, terdengar lagi di atas gunung sabda bahagia. Ya, nah kita melihat di sini ya, apa yang dulu cuma diwakilkan suara Allah yang tidak kelihatan dan hanya kemudian dituliskan oleh Musa, sekarang suaranya kelihatan dalam pribadi
Yesus itu sendiri yang kemudian menyampaikan sabda bahagia. Yesus tidak menghapus hukum, tetapi melengkapinya dengan memberikan penjelasan definitif dari Allah. Nah, bagaimana itu penjelasan? Gini, kamu telah mendengar apa yang disampaikan kepada nenek moyang kita. Ya, kita tunjukkan di sini. Tetapi aku berkata kepadamu. Nah, lihat, aku loh, dia berani banget dia pakai kata aku. Bukan tetapi Tuhan berkata kepada kamu, enggak. Tapi aku berkata kepadamu. Dengan otoritas ilahi yang sama, Yesus mempersalahkan adat istiadat manusia. Ya, artinya adat istiadat Farisi yang menyatakan firman Allah menjadi tidak berlaku. Nah, ini ceritanya bagaimana, men? Ceritanya begini, ya. Ini bukan wah Yesus membenci adat, ya, enggak, jangan sampai salah diartikan begitu, enggak. Begini. Jadi orang Farisi ini kayak ngeles gitu loh. Jadi kalau disuruh merawat orang tua, mereka selalu ngeles, selalu mengatakan, oh, uangnya udah kita sumbangkan ke bait Allah, gitu loh maksudnya. Jadi seakan-akan mereka mau bersembunyi di balik melakukan tindakan kebajikan dan tindakan kesalehan agar tidak merawat orang tua. Nah, dan itu menjadi sifat mereka, menjadi adat istiadat mereka, sehingga menjadikan pesan bahwa hormatilah ayah ibumu itu nggak berlaku. Seakan-akan dibatalkan oleh adat istiadat yang mereka buat gitu, yang ngeles itu, gitu loh. Kurang lebih seperti itu artinya, ya. Jadi memang harus difahami sesuai konteks. Mengerti ya sampai di sini, ya? Hai 11 orang. Oke, baik. Poin terakhir. 582. Supaya nggak terlalu mumet. Tambahan lagi, hukum mengenai halalnya makanan yang memainkan peranan besar dalam kehidupan Yahudi dipenuhi Yesus dengan menyatakan arti mendidik dari peraturan itu melalui penjelasan ilahi. Ya, jadi Yesus memberikan arti yang baru tentang halal dan haram ini, bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang nggak dapat menajiskannya. Ya, nggak bisa. Ya, kita nggak bisa mengatakan kayu halal, kita daun haram, nggak bisa. Itu bukan soal itu. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Ya, jadi yang keluar dari hati orang, ya dari mulutnya yang memaki, dari mulutnya yang mengumpat, dari perlakuan terhadap orang lain, itulah yang akan menajiskannya. Bukan apa yang dia makan dan apa yang dia minum. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Yes. Dan ini sangat relevan untuk zaman ini, ya, di mana orang cenderung mengartikan hukum itu secara fisik atau literal. Yesus masuk lebih dalam hingga ke dalam rohnya, ke dalam intinya. Ya. Dengan otoritas ilahi, Yesus memberikan interpretasi hukum yang definitif. Nah, begitulah. Dengan berbuat demikian, ia terbentur pada perlawanan ahli-ahli Taurat tertentu. Nah, ini polemik lagi. Ya, polemik kan karena bagaimanapun pendapat ini menjadi revolusioner. Yang satu ada yang terima, yang satu nggak terima. Yang satu tetap berpegang pada apa yang telah menjadi pegangan mereka turun-temurun. Yang satu merasakan ada sebuah roh baru yang dibawa oleh Yesus. Jadi ini terpecah belah mereka. Ya wajar, ya, wajar. Bisa difahami dengan berbuat demikian. Oke. Yang tidak menerima penjelasan hukum yang diberinya. Jadi ada yang menerima, ada yang tidak. Walaupun itu disahkan Yesus dengan tanda-tanda ilahi yang menyertainya, maksudnya dengan segala mukjizatnya, ya. Jadi itu berlaku terutama juga mengenai persoalan Sabat. Nah, misalnya tentang hari Sabat, Yesus memperingatkan sering dengan argumen yang diambil dari tradisi rabi, bahwa istirahat pada hari Sabat itu nggak dilanggar, baik melalui pelayanan untuk Allah maupun
pelayanan bagi sesama. Jadi kan begini intinya ya, di hari Sabat tuh nggak boleh melakukan apapun. Ya, itu hari Tuhan ketika Tuhan beristirahat. Jadi kita manusia pun harus beristirahat begitu. Tapi Yesus bilang, dengan berbuat baik kepada Allah, pelayanan kepada Allah, maupun menolong sesama, misalnya orang yang jatuh ke dalam jurang di hari Sabat nggak mesti ditolong kayak gitu. Sebenarnya ini nggak melanggar istirahat pada hari Sabat. Nah, ini kan hal yang revolusioner, hal yang baru, hal yang bisa menimbulkan geger gitu kan. Dan karena itu juga tambah lagi melalui penyembuhan yang dia lakukan. Mantap, Min senang sekali kalau ada yang bilang mengerti Min. Setengah mati Min cungkir balik berusaha menyederhanakan dia. Ada yang bilang mengerti Min, senang sekali rasanya. Minum sekali, minum lagi. Ambil minum. Ya, seharusnya kita bersyukur ya dengan adanya pengetahuan dan pengertian seperti ini, karena however kedepannya akan lebih mudah bagi kita untuk memahami misteri-misteri perbuatan Yesus, aktivitas Yesus, atau sabda-sabda tertentu. Itu saling berkaitan satu sama lain. Dan pemahaman kita yang akan kokoh dan kuat sekali dengan dasar-dasar yang teguh. Nggak akan tergoyangkan dengan rupa-rupa penafsiran yang baru. Yang unyu-unyu itu ya. 39, oke. Mau selesaikan sampai sini, takut udah mumet kalian ya. Oke deh, kita cukupkan sampai sini ya. Yesus dan Kisah terakhir ya. Baik, terima kasih semuanya atas kehadirannya, atas like, share, atas gift-giftnya anyway. Min, itu bukunya dijual online nggak? Ada. Coba aja cek di ceguan. Coba aja cek di linknya Mimin, itu di profile Mimin kan ada linknya di bagian Shopee ya, Shopee koleksiku atau gitulah. Itu namanya Katekismus Gereja Katolik. Ya. Hebat sih. Mimin akan memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kalau kalian mau beli bukunya. Ini sampulnya aslinya warna biru ya. Ini karena udah bulukan jadi sampulnya entah kemana-mana nih, sampai diselotip segala tuh tebel gini. Hebat kalau kalian ada yang mau beli dan mau baca dan mendalami itu luar biasa. Ya. Oke. Sekarang kita doa penutup ya. Kita siapkan hati kita. Terima kasih teman-teman semuanya sebelumnya untuk yang baru join. Aduh, kita sudah mau tutup ini. Kenapa Min? Biasanya kan 7:12. Nggak tahu nih kenapa. Min merasa bahannya nih cukup berat. Takutnya makin mumet. Baik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan, untuk kehidupan yang Kau berikan hingga pada malam hari ini. Terima kasih untuk pengetahuan-Mu, untuk pengenalan-Mu, untuk kehendak-Mu, untuk misteri-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup-Mu, dalam firman-Mu, dalam sabda-Mu. Buatlah kami boleh semakin mengenal Engkau, mengenal rahasia-Mu, mengenal misteri-Mu, sehingga kami bisa lebih menyayangi-Mu. Tuhan, berkati kesehatan kami senantiasa, keluarga kami, berkati mereka yang sedang mengalami kesusahan dalam hidupnya, yang sedang berduka cita karena ditinggal keluarga, yang pada saat ini sedang bergumul dengan hidupnya, yang pada saat ini sedang kesulitan ekonomi, apapun, atau sedang mengalami tekanan atau pelecehan. Tuhan kuatkan, Tuhan bantu, Tuhan beri rahmat. Bunda Maria doakan kami, para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah bersama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you all. God bless you. Ya. Amin, amin, amin. Mantap. Dari paroki mana aja nih?
Ya jangan lupa follow apa sih namanya YouTube-nya Mimin ya. Komsa KKSM juga. Nanti Mimin posting di sana ini. Jadi bisa dilihat lagi, atau siapa tahu kalian sudah beli bukunya, nanti kalian udah bisa sambil baca-baca sambil buka-buka, siapa tahu keterangan tambahan dari Mimin bisa membantu ya. Oke, sekian. Terima kasih all. God bless you.